Karena sudah digarisbawahi tadi soal penetapan bulan, Ambo mulai dengan sebuah kalimat ya. Inilah butuhnya kekuasaan, dan kaum muslimin tidak hanya membutuhkan kekuasaan di tingkat kecamatan, tingkat provinsi, kota, negara, tidak. Kekuasaan kita butuh internasional. Kenapa? Karena permasalahan perbedaan penetapan tanggal ini bisa diselesaikan dengan kekuasaan. Ini bahasa ulama fikih. Karena dari sudut pandang hukum begini, ada yang namanya al-hukmu fatwa, hukum berdasarkan fatwa, ada al-hukmu qada'an, hukum berdasarkan qada', keputusan kekuasaan atau pengadilan. Maka Arab Saudi kan juga saksi itu disumpah di pengadilan untuk menetapkan dia memang lihat hilal. Jadi banyak masalah diselesaikan dengan kekuasaan. Maka kita bicara kekuasaan internasional. Kalau mau satu kaum muslimin ini penanggalan, kita butuh kekuasaan internasional. Maka tidak ada lagi nanti ruang untuk berbeda-beda pendapat. Hari ini kan perbedaan pendapat itu sangat luas ya. Pertama dari calik hilal salah berbeda, padahal bulannya ciek kan, bumi wak cieknya. Maka bisa beda karena sudut kita ke bumi beda daerah ya beda ke bulannya. Maka selisih 0, sekian derajat itu berpengaruh sekali. Mungkin di Padang tidak kelihatan, tapi mungkin di Jepang kelihatan. Mungkin di Jepang tidak kelihatan, tapi di Saudi kelihatan. Nah, kalau ini ada kekuasaan internasional, dan itu menjadi pendapat jumhur atau mayoritas ulama fikih Bapak dan Ibu, atau gitu, hilal itu satu internasional. Pemahaman jumhur, kita menukil bahasa almarhum Syekh Sabiq dalam kitab beliau Fikih Sunnah, beliau menukil bahwa jumhur mayoritas ulama fikih memahami hadis terkait puasa, karena itu yang paling detail soal penetapan bulan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kamu karena melihatnya si hilal, terbitnya awal bulan, dan berbukalah mengakhiri Ramadan dengan Syawal juga karena melihat hilal. Apa yang mereka pahami? Kata sumu, berpuasalah kamu, itu lafaznya jamak, plural. Itu perintah ke seluruh kaum muslimin. Jadi kalau ada kaum muslimin yang sudah lihat hilal, itu perintah puasa bagi keseluruhan. Kalau sudah ada kaum muslimin yang lihat hilal Syawal, itu perintah berbuka bagi seluruh kaum muslimin. Demikian juga dengan Zulhijjah. Kalau sudah ada yang lihat hilal Zulhijjah, orang yang berkurban tidak boleh lagi motong kuku, motong rambut, cabut bulu. Itu jelas di hadis. Kan bahasa hadis demikian. Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an ash'arihi wa asfarihi. Bila seorang di antara kamu bila kamu sudah melihat hilal bulan Zulhijjah dan seorang di antara kamu ingin berkurban, maka menahan dirilah dia dari rambut dan kuku-kukunya. Sehingga dari hadis ini ulama mengambil kesimpulan hukum kurban sunnah. Sunnah pula tidak motong kuku, tidak motong rambut dari tanggal 1, khusus bagi yang berkurban. Nah, itu pengistimewaannya, amal tambahan. Nah, kan kalau bertambah karena juga tambah upah ya. Dan Allah memang pakai bahasanya upah gitu, ajaran hasanah dalam surah Al-Kahfi, upah yang bagus. Tempatnya surga, makithina fihi abada, akan tinggal di dalamnya kekal. Maka sekali lagi, pemahaman hadis itu jumhur mengatakan itu perintah bagi kaum muslimin. Jadi kalau ada hilal terlihat di satu titik, maka seluruhnya puasa, seluruhnya hari raya, seluruhnya puasa Arafah 9 Zulhijjah. Begitu di hilal Ramadan, begitu di hilal Syawal, begitu pula di hilal Zulhijjah dan bulan-bulan lain. Nah, permasalahannya kita yaitu tadi, kekuasaan kaum muslimin sudah ditumbangkan oleh kekufuran di tahun 1924 Masehi. Terakhir itu kan Turki Utsmaniyah, sudah 98 tahun yang lalu. Kita berharap rentang 2 tahun ini kita memiliki perbaikan yang dahsyat, karena Nabi SAW mengabarkan itu, innallaha yab'atsu ala ra'si kulli mi'ati sanah may yujaddidu laha dinaha. Sungguhnya Allah mengutus di setiap ujung 100 tahun
orang yang akan memperbaharui pengamalan agama Allah ini. Itu penting bagi kita. Nah, cuma ulama hadis beragam merinci hadis ini. Apakah orang itu hanya 1/100 tahun atau orang itu dalam jumlah banyak di bidangnya masing-masing gitu. Kenapa? Karena kata man yang di sini statusnya adalah isim mausul, diterjemahkan siapa yang gitu. Orang yang akan memperbaharui pengamalan agama Allah ini. Jadi Ibu dan Ibu, kita butuh kekuasaan untuk satu itu. Apalagi kalau kita kaji dasarnya gitu. Masehi saja yang tanggalnya tidak valid, mereka bisa satu kan? Bahkan tidak valid, bukti tidak validnya mereka harus mencocokkan sekali 4 tahun. Iya kan? Sehingga bulan Februari sekali 4 tahun, bulannya 29 kan? Kenapa? Karena dia tidak cocok, harus disesuaikan peredaran bumi ke matahari ini untuk pas gitu. Sedangkan kita bulan selalu pas, dia setahun itu 354, tidak pernah nambah, tidak pernah kurang kalau dari ukuran tahun. Tapi di sudut bulan, karena dia memang jatahnya 29,5, aduh pilihan tagayang ke belakang sehingga jadian 29, aduh tagayang ke muko sehingga diganoan 30 ah. Maka bulan kita memang akan 29-30. Dari Nabi secara pemahaman bahasa hadis, ulama lapang di situ. Atau bisa dengan pemahaman tadi, bulan internasional, maka 1 kita berpuasa, 1 kita hari raya. Tapi khusus mazhab Syafi'i memberikan kelapangan, bahkan sangat lapang sekali kalau boleh kita bahasakan. Pemahaman mazhab Imam Syafi'i, hilal itu lokalnya dengan jarak masafatus safar li rukhsah, jarak perjalanan yang membolehkan rukhsah menjamak, mengqasar salat dan tidak puasa. Barat tuh cuma 80 kilo 460 meter, digenapkan jadi 81 kilo. Artinya awak aja Bukit Tinggi menurut mazhab Syafi'i boleh beda puasa kalau logikanya di padang bulan nampak, di Bukit Tinggi tidak. Boleh, lapang itu pakai mazhab Syafi'i. Lebih lapang lagi mazhab Syafi'i, boleh berpuasa ikut kepada ilmu falak atau ilmu hisab. Nah, permasalahan kita itu tadi gitu. Ilmu falak ini pun masih berbeda pendapat. Soal mengukur sudut bulan sepakat sebenarnya, tapi maetuang bilo di etong bulan baru tidak sepakat. Yang paling ekstrim itu mungkin kalau ukur di Padang Muhammadiyah pemahamannya asalah ada bulan walaupun derajatnya tidak sampai 1 doh, 0, sekian gitu. Tapi kalau dia teh kok ufuk kita anggap garis 0 gitu, kok 180 derajat kateh kan, lah naiknya ke angin gitu, tidak sampai 1 derajat doh, itu sudah wujud, sudah ada bulan, maka mulai puasa dengan itu. Kemudian ada lagi yang lebih hati-hati, berpegang kepada sisi imkanur ru'yah, kemungkinan bulan itu bisa dilihat berapa derajat. Nah, ada yang memakai standar 2 derajat sudah bisa dilihat. Jadi kalau sudah 2 derajat bisa dilihat, maka dipakai sebagai penanggalan baru. Dan alhamdulillah untuk Zulhijjah ini secara hisab hilal sudah di atas 2 koma malahan, di atas 2 derajat. Nah, ada lagi yang memakai standar 3, sehingga heboh kan, Idul Fitri kemarin pemerintah memakai standar 3 derajat, sehingga 2 koma itu tidak dihitung gitu kan. Nah, sehingga beda lah rayo kan. Nah, semua sekarang beda lo rayo Idul Adha. Jadi ini kita bicara soal kekuasaan internasional. Maka kalau kekuasaan internasional seperti zaman Turki Utsmani, itu bisa 1 komando untuk puaso sama puaso, rayo sama rayo. Tapi karena itu tidak ada Bapak Ibu, ya pulang lawak ke nan lapang tadi. Boleh awak puaso ikut hisab, boleh awak beda tabik bulan jo Bukit Tinggi pakai mazhab Syafi'i itu, karena jaraknya sudah membolehkan qasar jamak salat. Lapang kita di sana.